Hai selamat datang di channel Maspur Project, terima kasih sudah mengklik video ini, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita drama Korea My Help You episode 11, yuk lanjut ke alur ceritanya. Di perjalanan pulang, setelah acara pernikahan, Kim mengungkapkan perasaan terhadap Dongju, kalau selama ini dia berbohong tentang perasaannya, karena sebenarnya Kim menyukai Dongju. Akhirnya mereka jadian dan berpelukan. Di taman Dongju mengobati luka Kim, karena di acara pernikahan Kim berkelahi dengan mantan Dongju. Dongju bertanya apa luka itu sakit, bagaimana aku mengurus dirimu. Kim menjawab aku baik-baik saja, sebelumnya tak ada yang membuatku senang atau sedih. Kini aku ingin bahagia setelah bertemu denganmu. Aku tak akan pernah melepas tanganmu. Sembari bercanda sedikit membohongi Dongju, Kim mencium Dongju. Dari kejauhan Paman Vincent dan Pastor memperhatikan Dongju dan Kim, ya mereka tahu keponakannya saling menyukai. Lanjut setelah Dongju mengobati Kim, mereka melanjutkan perjalanan. Kim mengajak Dongju pergi ke bioskop besok sepulang kerja, namun Dongju tidak bisa karena ada pekerjaan perjalanan besok ke Cheonan selama 2 hari, mengantar jenazah yang ingin dimakamkan di kampung halamannya. Kim sabar ya, tunggu aku. Esok hari di rumah duka Boram, yang meninggal adalah kakek dan nenek. Dongju memperhatikan almarhum, walaupun sudah tua namanya juga suami istri, mereka ribut-ribut kecil. Dongju bertanya apa keinginan terakhir kalian, nenek meminta untuk dikubur terpisah dengan kakek, terjadi keributan kecil lagi karena kakek tidak setuju. Akhirnya almarhum sepakat meminta permohonan untuk menaruh buah kesemek di altar foto almarhum di ruang duka, karena buah kesemek mempunyai arti untuk mereka. Dongju menaruh buah kesemek itu sesuai permintaan almarhum. Atasan Dongju bertanya mengapa kau tiba-tiba memberi buah kesemek. Aku dengar si nenek suka, jawab Dongju. Acara pelepasan almarhum untuk dimakamkan pun sudah selesai, angka berkurang untuk Dongju. Almarhum nenek dan kakek terlihat tenang, senang karena permohonan terakhirnya sudah dikabulkan dan pergi meninggalkan dunia ini. Di depan rumah duka Boram, Dongju mendapat pesan dari Kim, ternyata Kim menjemput Dongju. Dengan hati yang senang Dongju menghampiri Kim, mengapa kau menjemputku? Tempat ini kan jauh, aku datang karena merindukanmu, jawab Kim, dan memberi bunga untuk Dongju. Dongju senang menerima bunga pemberian Kim. Di dalam mobil Dongju bertanya, kalau aku meminta Kim memetik buah kesemek, maukah kamu memetiknya untukku? Mereka pun pergi pulang kembali ke Seoul. Esok pagi di depan perumahan Ildang Baek, Dongju kaget melihat Kim yang sedang memetik buah kesemek. Dongju bertanya, sedang apa kau? Hati-hati. Selamat pagi sayang, ucap Kim, dan memamerkan buah kesemek hasil petikannya ke Dongju. Di rumah duka, Dongju dan Kim saling membalas pesan, berkat kau aku sampai tempat kerja, terima kasih ya, inti chatnya lagi berbunga-bungalah mereka berdua. Di Toserba, Kim dan Hayan kebetulan bertemu, mereka sedang belanja di sana. Hayan bilang aku duluan yang memegangnya, biasanya aku tidak akan mengalah, namun karena kau berbeda Kim bisa memilikinya. Hayan juga bilang selera belanjaan kita sama, ini bisa berbahaya. Itu muncul dalam psikologi kriminal, semakin mirip dan semakin dekat kau dengan seseorang, makin besar kemungkinan dikhianati oleh orang. Mengapa kau serius sekali Kim? Aku hanya bercanda. Karena mendengar perkataan itu Kim tiba-tiba membayar semua belanjaan Hayan. Di rumah saat Kim sedang merapikan belanjaan ke dalam kulkas, Paman Vincent datang, bilang kalau ada masalah. Masalahnya adalah buah kesemek di halaman hilang. Buah itu masih mentah, bagaimana orang bisa mencuri kesemek mentah? Ada polisi tinggal di rumah kita, jika tertangkap celakalah pencurinya. Oh iya, Paman Vincent tidak tahu kalau Kim yang memetik buah kesemek itu. Paman juga bilang, kau harus pulang jam 7 malam ini, jangan membantah, patuhi perintah Paman. Di rumah duka, Dongju mendapat telepon, Sora memintanya untuk makan siang bersama. Aku lulus, kini bekerja di rumah sakitmu juga. Dongju memberitahu Sora kalau rumah sakit kami tempat yang berat. Sora menjawab aku baik-baik saja. Ketua timmu akan menghibur hatiku yang lelah. Sora menutup teleponnya karena melihat ketua tim. Saat itu ketua tim sedang menelpon menanyakan apa seorang pasien telah dipulangkan. Nama walinya Hyunjo. Saat ditanya nama pasiennya ketua tim tidak bisa menjawabnya karena informasi yang diberi tidak cukup. Pihak rumah sakit sulit untuk memverifikasinya. Sora yang mendengar percakapan ketua tim, menawarkan diri, apa mau aku memeriksanya? Kini aku bekerja di rumah sakit ini, namanya Hyunjo kan, aku akan menghubungimu. Lalu Sora pergi meninggalkan ketua tim. Malam hari di Ildang Baek, Dongju berterima kasih karena Kim menjemputnya.
Kim bilang sebenarnya aku ingin makan malam, nonton film bersamamu. Dongju menjawabnya tapi kan pamanmu menyuruh pulang lebih awal, apa kamu mau nonton film tengah malam? Kim langsung menjawab mau. Saat mengecek jadwal film tengah malam, mereka dikaget karena paman Vincent dan pastor yang tiba-tiba ada di depan mobil. Paman bilang sedang apa kalian cepat masuk. Di dalam rumah pastor kagum karena Vincent sudah menyiapkan makan malam bersama sesuai rencana mereka. Dongju bertanya makan malam yang kau bilang bersama pamanku. Kim malah berbalik bertanya kau tidak tahu pastor akan datang. Dongju hanya menggelengkan kepalanya. Mereka akhirnya makan malam bersama. Setelah makan malam mereka melanjutkan bermain game oriental. Dengan aturan nasional, permainan pun dimulai. Singkat cerita Dongju memenangkan game putaran pertama. Paman Vincent mengakui kekalahannya dan meminta Kim pergi membeli bir yang banyak. Saat Kim mau pergi, Kim memberi kode gitu ke Dongju untuk ikut dengannya. Dongju yang paham kode itu, meminta izin ke paman. Untuk aku ikut pergi membantu Kim dengan alasan Kim pasti sulit membawa semua sendiri. Paman menjawab baiklah. Dongju melihat Kim yang sedang menunggunya. Dongju menghampiri Kim dan langsung memeluknya. Mereka pun pergi. Paman Vincent dan pastor melihat kejadian itu, dan berkata wow itu serba cepat, dia berhasil melakukannya sendiri. Paman Vincent dan pastor pergi juga untuk melakukan kegiatan lain. Ternyata Kim dan Dongju pergi ke restoran. Kim bilang bukannya sebaiknya kita kembali. Tidak apa-apa jawab Dongju. Lihat paman mengirim pesan, isi pesannya kalau kalian ingin bergabung, paman ada di bar persimpangan Bongsu. Kau benar juga jawab Kim, dan bertanya jadi apa mau menonton film sebelum pulang. Dengan senang hati ucap Dongju. Kim kembali bertanya apa rencanamu besok. Dongju menjawab astaga apa kau berencana berkencan setiap hari. Besok teman-temanku akan datang. Besok aku akan memberitahu mereka bahwa aku punya pacar. Ya obrolan panjang dah saat itu maklum pasangan baru. Setelah selesai di depan restoran, Ibu Chungha melihat Kim sedang bersama wanita lain. Esok hari di rumah sakit, Ibu Chungha bertanya apa yang kau lakukan Chungha? Apa kau masih belum melupakan Kim? Bajingan itu bersama seorang gadis. Jadi sadarlah, tapi jawaban Chungha malah mengejutkan ibunya, berkata apa kedatangan ibu untuk membuatku kesal. Jika ibu peduli dan khawatir kepadaku meski sedikit, aku tak ingin melihat ibu lagi. Jangan bertemu lagi sampai kita mati. Mendengar perkataan itu Ibu Chungha menangis dan memegang kepalanya seperti kesakitan gitu memanggil Chungha. Di tempat lain Sora dan temannya sedang menuju rumah Dongju. Di depan Ildang baik mereka bertemu dengan Kim. Sora bertanya apa kau Kim? Kau tidak seperti orang jahat. Kim menjawab iya aku Kim dan bertanya apa kalian teman Dongju? Teman Dongju malah bingung. Bagaimana kau tahu kami? Kim bingung menjawabnya. Untung saja Dongju muncul dan mengajak teman-temannya ke rumah. Di rumah temannya kaget akan cerita Dongju, kau bilang kalian berkencan, jadi bunga itu dari Kim, kapan ini terjadi, siapa yang ajak kencan duluan, hingga ada satu pertanyaan di mana temannya kepo apa kau sudah tidur dengannya, itu bukan urusanmu jawab Dongju, ya inti obrolannya pokoknya temannya memberi selamat dan kepo dengan hubungan Dongju dan Kim. Di tempat lain Ibu Chungha sembari memegang kepalanya yang sakit mencoba menelepon anaknya, karena sudah tidak kuat dengan sakit kepalanya handphonenya terjatuh. Malam hari di rumah duka, ketua tim memberi Dongju sebuah dokumen. Saat dilihat isinya konfirmasi perwalian almarhum Choi Miran atau Ibu Chungha, ketua tim bertanya apa kau mengenalnya. Dongju menjawab sebenarnya iya, almarhum itu ibu dari teman Kim. Ketua tim mengerti putrinya satu-satunya kepala pelayat. Dongju menghampiri Chungha, memberitahunya aku petugas pemakaman namaku Dongju. Aku akan mengurus jenazah ibumu. Jika kau merasa tidak nyaman, aku bisa carikan orang lain. Chungha menjawabnya tidak aku mohon. Esok hari di Ildang Baek Kim mendapat kabar kalau Ibu Chungha meninggal dunia. Kim hanya diam entah apa yang dipikirannya. Di rumah duka, Dongju memberi hormat terakhir untuk almarhum. Terlihat Chungha sedang sedih sembari melihat foto ibunya. Teringat perkataan kasarnya waktu itu terhadap ibunya. Kim mendapat telepon dari Dongju, memberitahunya kalau Ibu Chungha meninggal. Kupikir aku harus meneleponmu. Aku sudah tahu. Terima kasih Dongju jawab Kim. Vincent bertanya ada apa? Ibu Chungha meninggal dunia karena pembuluh darah otak pecah jawab Kim. Vincent terkejut mendengarnya. Di ruang persemayaman, Dongju bertemu dengan almarhum Ibu Chungha. Almarhum bilang kita pasti terhubung karena aku melihatmu bersama Kim. Maukah kau berjanji kepadaku, mendengarkanku dengan baik, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dongju menjawabnya kau benar, namun kau tidak punya banyak waktu. Almarhum bertanya bagaimana keadaan putriku. Dia tampak kesepian ucap Dongju. Almarhum memohon untuk hilangkan kesepian itu, posisikan putriku kembali ke tempatnya. Dongju menjawabnya aku menyesal tidak bisa memberimu itu. Aku juga sayang dengan Kim.
Di ruang duka, Chung Ha berterima kasih ke Vincent karena sudah datang. Vincent bilang tentu saja aku akan datang, hanya saja Kim tidak datang ada keperluan lain. Hubungi aku kapanpun jika kau butuh sesuatu. Di sebuah pemberhentian bis Kim sedang menunggu Dongju. Tidak lama bis datang, Dongju melihat Kim yang menunggunya. Kim bilang aku sangat ingin bertemu denganmu, lalu memegang tangan Dongju dan mereka pergi untuk pulang. Di jalan Dongju cerita kalau paman Vincent tadi datang. Kenapa kau tidak datang? Jika kau tidak datang karena aku jangan begitu, bukan karena kau jawab Kim. Dongju juga memberi saran ke Kim jika kau tidak datang, kelak kau akan menyesal, dulu kalian lama berkencan wajar jika saling peduli. Namun aku berharap tidak lebih dari itu, jadi kau harus datang. Kim hanya diam dan mengajak Dongju untuk melanjutkan perjalanan pulang. Esok harinya, di rumah duka mereka bertemu, Dongju merapikan pakaian Kim dan memegang tangan Kim, lalu Kim pergi ke ruang duka. Di ruang duka Chung Ha melihat Kim datang. Kim memberi penghormatan terakhir ke almarhum ibu Chung Ha. Kim menghampiri Chung Ha menangis sejadi-jadinya. Kim mencoba menenangkannya dari kejauhan. Dongju melihat dan membiarkannya. Di luar gedung, orang-orang sedang membicarakan kedatangan Kim. Chung Ha tak menangis sedikit pun, tapi tangisannya pecah saat melihat Kim. Apa mereka kembali bersama? Ya intinya mereka lagi ngegosipin hubungan Kim dan Chung Ha. Dan Dongju mendengar obrolan mereka. Malam hari di depan Ildang Baek, Kim menunggu Dongju. Dongju datang. Kim bilang tadi aku mencarimu. Aku ingin bertemu sebelum pulang. Dongju menjawabnya aku sibuk mempersiapkan keberangkatan besok. Kim memegang tangan Dongju dan bilang seharian perasaanku tak enak. Karena aku kesana hari ini, kau mendengar hal-hal yang tak seharusnya. Namun kata-kata itu jangan kau dengarkan, jangan khawatir, karena hanya kau yang aku butuhkan. Aku akan membuatmu tersenyum, aku janji. Esok hari di makam, Chung Ha curhat dengan ibunya, ibu aku ingin berhenti menyakiti diriku sendiri. Jadi ibu jangan khawatirkan aku, mohon pergilah dalam damai ibu. Almarhum ibu Chung Ha pergi meninggalkan dunia dalam damai. Di depan Ildang Baek, ada seorang nenek yang kesulitan dengan barang bawaannya. Dongju yang melihatnya mencoba membantu. Tidak lama Kim datang. Kim memberitahu Dongju kalau ini nenekku. Mereka saling menyapa. Di Ildang Baek, nenek mengomeli Vincent karena pekerjaannya dan membawa cucunya untuk bekerja keras membantunya. Ya intinya Vincent abis dah diceramahin nenek. Malam hari di perumahan Ildang Baek, nenek menasehati Kim, semua akan berlalu. Namun kau harus memiliki pekerjaan, kau harus menjadi dokter lagi. Jangan biarkan ibumu menunggu terlalu lama. Hanya tinggal kau anaknya. Di pagi hari yang cerah, Dongju, Kim dan nenek pergi berolahraga. Mereka saling mengobrol. Dongju bilang nenekmu lucu. Apa ibumu juga seperti nenek? Tidak, aku tidak pernah berpikir ibuku lucu, jawab Kim dan memberitahu Dongju kalau ibunya akan datang beberapa hari lagi. Untuk peringatan hari kematian adikku tanggal 9 nanti. Saat Dongju ingin bertanya tentang tanggal 9, nenek memanggil Kim. Nenek ingin minum. Baiklah nek. Kim pergi membeli minuman untuk nenek. Dongju memberi sapu tangan ke nenek. Nenek bilang jarang menemukan anak muda membawa ini. Ya mereka saling ngobrol gitu. Di Ildang Baek, Haian menelepon Vincent ingin meminjam obeng. Vincent bilang datang saja ke rumah. Haian datang dan bertanya di mana obengnya. Vincent menjawab coba lihat di kotak peralatan. Haian mencari, obeng sudah ketemu. Saat mau merapikan kotak peralatan Haian melihat foto Kim. Saat melihat foto itu Haian kaget, dan teringat kecelakaan malam itu. Haian baru tahu ternyata korban anak kecil malam itu adalah adik Kim dan supir yang menabrak adik Kim adalah saudaranya. Haian nampak hilang konsentrasi gitu lalu pergi. Vincent bertanya apa yang terjadi, mengapa kau sampai lupa membawa obeng? Haian mengambil obeng itu lalu pergi. Balik lagi ke Dongju dan nenek yang sedang mengobrol. Jam berapa sekarang? Lalu nenek melihat handphonenya. Dongju melihat wallpaper handphone nenek. Dongju bertanya nenek siapa anak ini? Nenek bilang itu foto cucuku Kim dan adiknya. Oh iya, akhirnya Dongju baru tahu adik Kim adalah Jonho. Tidak lama Kim datang memanggil nenek membawa minuman. Sembari melihat Kim yang datang Dongju teringat Kim yang pernah cerita tentang adiknya. Dan drama Korea May I Help You episode 11 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.